Penerapan Green Election atau pemilu hijau, yang gencar disosialisasikan KPU Provinsi Bali, mulai diterapkan pada Pilkada serentak 2024. Untuk itu para calon pemimpin di Bali agar semakin peduli terhadap lingkungan. Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan seusai seminar Bali Memilih, Gen Z penentu Pilkada yang diselenggarakan Bali Post di Kampur Universitas Warmadewa, Denpasar, pada Kamis tanggal 8 Agustus 2024, mengungkapkan pemilu selama ini sangat banyak menghabiskan sumber daya lingkungan terutama kayu untuk surat suara. Di samping itu pemilu terbukti menyiksa lingkungan seperti pemasangan baliho atau bendera di pohon. Pemasangan alat peraga kampanye, APK, secara arogan ini mengakibatkan kerusakan dan ketidakteraturan alam Bali. Menurut Lidartawan jika belajar dari pengalaman pemilu 2024, jelas banyak menyisakan sampah plastik sehingga merusak alam. Celakanya, sampah-sampah plastik tersebut tidak bisa langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, karena dilarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Setiap KPU mengadakan sosialisasi mengenai pemilu, masyarakat Bali sudah tidak suka dengan baliho. Penyebabnya masyarakat tidak memperoleh apa-apa dari baliho tersebut. Warga paling-paling hanya melihat foto kandidat, tanpa menyertakan visi misi dan sesuatu yang telah mereka perbuat. Padahal saat ini, para kandidat dapat membuat konten-konten kreatif lewat medsos atau videotron mengenai program kerja mereka ke depan. Selain itu, program Green Election ini rencananya menyertakan kegiatan penanaman bibit pohon sebanyak 200.000 di seluruh Bali. Tujuannya tentu akan tumbuh tanaman-tanaman baru yang menggantikan sumber-sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pemilu. Lidartawan menambahkan sebelum peniadaan kampanye dengan baliho dan sejenisnya, maka harus ada persetujuan atau kesepakatan antara penyelenggara pemilu dengan para kandidat. Mereka rencananya berembuk sehingga ada kesepakatan bersama mengenai rambu-rambu kampanye. Untuk tahap awal, peniadaan baliho ini khusus diterapkan di kota Denpasar dan Badung dulu. Hal tersebut karena infrastruktur dan penunjangnya seperti videotron sudah ada dan masyarakat mulai melek digital. Sedangkan untuk kabupaten lain masih diberi kesempatan memasang baliho separuhnya saja. Dengan catatan, proses penurunannya nanti dilakukan dengan baik sehingga kayu-kayunya dapat dimanfaatkan untuk petani atau peternak membuat kandang. Selanjutnya kesepakatan-kesepakatan yang dicapai itu nanti menjadi pegangan bersama. Jika ada kandidat yang melanggar memasang baliho, maka Bawaslu boleh menurunkannya, tanpa harus melibatkan Satpol PP. Tak hanya itu, bagi para kandidat yang terbukti melanggar kesepakatan maka akan diumumkan di media massa mengenai jumlah, jenis, dan lokasi pelanggarannya. Dengan adanya pengumuman terbuka semacam itu, publik bakal tahu kandidat mana saja yang melanggar kesepakatan. Apalagi kalau melanggar kesepakatan lingkungan yang notabene diinginkan bersama supaya pilkada lebih baik. Ditanya mengenai baliho-baliho calon pemimpin yang sudah keburu dipasang di beberapa tempat di Bali walau belum tentu terpilih jadi calon pemimpin, Lidartawan menyebut bahwa itu merupakan ranah Satpol PP. Begitu calon pemimpin ditetapkan, mulai saat itulah pihaknya mengatur tidak ada lagi baliho saat kampanye. Pun untuk di kabupaten, di luar Denpasar dan Badung, bakal dibuatkan zona-zona yang bisa dipasangi baliho. Jika ada yang memasang di luar zona yang ditetapkan tentu juga ada konsekuensinya. Kita ingin sekarang ini pemilu kita harus peduli terhadap lingkungan. Pertama tentu pemilu sudah banyak menghabiskan sumber daya lingkungan, terutamanya kayu-kayu itu yang dipakai untuk surat suara dan lain sebagainya. Dan juga sering kegiatan-kegiatan pemilu itu menyiksa lingkungan, salah satunya adalah memasang baliho di pohon dan lain sebagainya menyebabkan kerusakan dan ketidakteraturan, ketidakrapian dalam kalau kita melihat artistik dari Bali ini. Nah, menengok pengalaman kita kemarin di pemilu 2024 jelas bahwa kita menyisakan sampah-sampah plastik yang begitu banyak. Dan sampah plastik ini nggak bisa kita buang langsung ke TPA karena Kementerian Lingkungan Hidup nggak memperbolehkan kita untuk membuang sampah baliho itu ke TPA. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang dengan begini? Apalagi masyarakat kita, setiap saya sosialisasi, setiap saya melakukan komunikasi dengan masyarakat, mereka sudah nggak suka dipasangin baliho karena nggak dapat apa-apa dari baliho itu. Dia nggak tahu visi misinya apa yang sudah dikerjakan oleh kandidat. Kenapa dengan era digital sekarang itu
nggak kita membuat konten-konten medsos misalnya, atau kita pakai videotron yang menjelaskan apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini sehingga wajib dipilih. Itu yang masyarakat mau sekarang, karena kecerdasan anak-anak kita sekarang jauh lebih ingin memilih karena kecerdasan mereka yang ingin tahu apa sih sebenarnya yang nanti dibuat sehingga saya harus memilih. Ya, sehingga itu ada beberapa hal itulah yang membuat kita membuat program Green Election. Di samping juga kita akan membuat penanaman pohon nanti dalam jumlah besar. Rencananya targetnya 250.000 pohon dalam sekali tanam, dan itu akan dipelihara dan dirawat untuk menggantikan sumber daya alam yang kita manfaatkan untuk pemilu. Ya, jika nanti ada calon yang melanggar, misalnya memasang baliho, apakah ada sanksi nanti Pak? Jadi gini, kita kan mau mencoba untuk, kalau yang namanya kampanye itu kan persetujuan tim kampanye. Jadi calon nanti kita ajak berdiskusi. Kalau menurut saya Badung dan Denpasar kita wajibkan untuk tidak pasang lagi, karena ini udah infrastrukturnya seperti videotron, kemudian melek digital sudah dilakukan oleh masyarakatnya, tentu ini akan jauh lebih baik. Dan untuk kabupaten-kabupaten lain kita masih berikan kesempatan, mungkin separuhnya lah dari jumlah yang diperbolehkan itu dipasang, dengan catatan nanti proses penurunannya pun kita harus lakukan dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan untuk petani atau apa yang punya mungkin kandang babi, kandang sapi, itu bisa dimanfaatkan lagi baliho-baliho ini. Nah, sehingga nanti kesepakatan itulah yang menjadi concern kita. Apabila ada yang melanggar kesepakatan, maka secara otomatis pertama Bawaslu boleh menurunkan, ya, secara langsung tanpa lagi Pol PP, karena kalau Pol PP lagi nanti pimpinannya nggak mau diturunin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan umumkan di setiap media siapa yang melanggar, berapa pelanggarannya, di mana dia melanggar, sehingga menjadi semacam informasi kepada publik. Inilah orang-orang yang suka melanggar kesepakatan, ya, apalagi kesepakatan lingkungan yang notabene kita inginkan jauh lebih baik. Ya. Mengenai sekarang kan sudah terpasang, Pak Ketua, gimana? Kapan ini dimulai? Kalau yang sudah terpasang ini adalah ranah Pol PP sebenarnya, ranah pemerintah daerah. Nanti begitu calon kita tetapkan, mulai saat calon ditetapkan itulah bahwa kami akan atur, tidak boleh lagi ada baliho, ya. Dan nanti tentu akan kita buat zona-zona di daerah-daerah yang mungkin masih kita berikan kesempatan untuk masang baliho. Ada zona-zona tertentu yang tidak boleh dilanggar di tempat lain. Beberapa ini kan sekarang udah mulai dipasang nih, videotron udah mulai berbanyak. Bahkan saya minta pemerintah daerah, ada beberapa pemerintah daerah yang saya sudah ajak untuk bagaimana kalau pemerintah daerah sudah masang videotron di masing-masing kecamatan, sehingga informasi tentang pembangunan, informasi tentang apapun tidak lagi investasinya terus ganti-ganti, kan bisa setiap saat bisa dilakukan, dan itu jauh lebih mudah, ya. Kemudian respon dari kandidat untuk tidak menggunakan baliho seperti apa sih? Ya, nanti kita lihat, ya. Nanti kita lihat, kan kandidatnya belum ada. Tetapi kalau kemarin waktu pileg, Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.